Dengan keunggulan 14 poin atas rival terdekat, secara matematis Francesco Pecco Bagnaia mampu memastikan gelar juara dunia MotoGP pada Grand Prix Malaysia Minggu 23 Oktober pekan depan. Hasil finish P3 GP Australia di belakang Alex Rins dan Marc Marquez pada Minggu 16 Oktober menempatkan pembalap tim Ducati Lenovo tersebut ke puncak klasemen kejuaraan dunia MotoGP 2022 untuk kali pertama. Situasi tersebut tidak lepas dari kecelakaan pada lap 10 yang dialami juara dunia bertahan Fabio Quartararo yang sebelumnya memimpin klasemen sejak usai GP Portugal 24 April lalu. Setelah pengejaran panjang dari GP Portugal merupakan putaran kelima, sedangkan GP Australia putaran ke-18, Bagnaia yang sempat tertinggal hingga 91 poin setelah GP Jerman balapan ke-10 pada 19 Juni lalu, kini berbalik mengungguli El Diablo dengan 14 poin. Dengan maksimal 50 poin yang tersisa di dua balapan, Bagnaia yang unggul 27 poin atas Alex Espargaro di P3 klasemen akan menjalani match point pertama pada MotoGP Malaysia di sirkuit Sepang Minggu sepekan ke depan. Lebih lanjut, Francesco Bagnaia tidak terlalu gembira meski telah merebut puncak klasemen MotoGP 2022. Pembalap Ducati sedikit kecewa gagal menang di MotoGP Australia. Rider Italia datang ke sirkuit Phillip Island dengan perolehan lebih sedikit 2 poin dari Fabio Quartararo. Dengan pembalap Yamaha Factory Racing memulai dari baris kedua, Bagnaia pun terpacu untuk menang. Namun motivasinya sedikit kendur ketika mengetahui El Diablo tereliminasi usai crash. Ia sempat berebut posisi terdepan dengan Alex Rins dan juga Marc Marquez. Pada akhirnya, Pecco mesti mengakui kehebatan pembalap Suzuki di lap terakhir. Karena main aman, ia pun finish di peringkat ketiga. Saya gembira dengan kejuaraan, tapi tidak terlalu untuk balapan. Semua berubah bagi saya ketika melihat Quartararo keluar. Jadi saya sedikit kalem dan berpikir untuk tidak melakukan apapun yang bodoh untuk memenangi balapan. Saya sudah membuat terlalu banyak kesalahan tahun ini untuk menambah lainnya lagi. Ducati tidak pernah finish dengan baik di Phillip Island kecuali pada era Casey Stoner. Pecco finish 3 besar dengan susah payah mengelola ban, sisi kiri ban depannya sangat aus. Di Australia motor saya jelas kencang di trek lurus, tapi di sisa sirkuit berkurang, banyak bergerak dan sangat tidak stabil. Bagnaia meninggalkan Australia dengan kedudukan berbalik. Ia membuka gap 14 poin dari Quartararo. Harapan untuk mengunci titel melambung ketika menatap MotoGP Malaysia. Sekarang kami akan pergi ke Malaysia dengan trek bagus. Di Sepang tidak akan mudah, tapi saya kira motor kami bisa lebih membantu di sana. Saat diminta pendapat tentang kemunduran signifikan yang dialami musuh utamanya, Quartararo, Pecco menandaskan tidak bisa belajar banyak. Sejujurnya saya tidak tahu apa situasinya, namun jelas bahwa dia berada dalam situasi sulit karena dia kompetitif, tapi dalam balapan dia punya masalah. Dalam kualifikasi dia mengalami kesulitan untuk sampai posisi atas. Yamaha memiliki beberapa masalah dalam balapan. Saya tidak tahu apakah masalah pada ban karena mesin mereka lamban, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Pungkas Bagnaia. Marc Marquez nikmati pertarungan sengit MotoGP Australia. Bintang Repsol Honda Marc Marquez merengkuh podium perdananya dalam hampir 1 tahun di Phillip Island. Meski bukan sebagai pemenang, ia sangat puas dan menikmati balapan intens MotoGP Australia. Marc Marquez akhirnya mengklaim podium untuk kali pertama musim ini setelah finish kedua dalam Grand Prix Australia yang berlangsung di sirkuit Phillip Island pada Minggu 16 Oktober 2022. Hasil tersebut direngkuh berkat kegigihan Spaniard dan keberaniannya mengambil resiko untuk bertarung sengit selama 27 lap melawan Alex Rins, Francesco Bagnaia, Jorge Martin hingga Marco Bezzecchi. Pada lap terakhir, Marquez harus mengakui keunggulan Rins. Pembalap Suzuki XR itu juga tampil luar biasa dan layak menjadi pemenang. Meski begitu, P2 tetap memuaskan bagi The Baby Alien. Pasalnya, ini podium pertama Marquez sejak Misano 2021 pada GP Emilia-Romagna. Hebatnya lagi, sang rider sudah mampu menembus top 3 dalam balapan keempatnya sejak comeback di GP Aragon.
Finish kedua di Phillip Island juga menandai torehan podium ke-100 juara dunia 6 kali kelas Premier tersebut. Bagi Honda, ini kali pertama pembalap mereka finish 3 besar sejak pembuka musim pada saat di Qatar. Ketika itu, rekan tim Marquez Pol Espargaro yang menyumbangkan podium setelah menuntaskan race di P3. Jadi ada banyak alasan kubu Honda, khususnya Marquez, merasa puas. Itu balapan yang hebat, saya benar-benar menikmatinya. Balapannya sangat menghibur, bahkan terasa singkat, walaupun berlangsung 27 lap. Sudah lama sejak saya bertarung di grup terdepan hingga finish, ujarnya setelah balapan. Tentu saya nyaris podium di Thailand, tetapi saat ini dalam kondisi hujan. Hari ini saya di depan dari awal, saya berusaha keras menjaga ban soft depan saya dan sempat kehilangan banyak posisi, namun bisa kembali ke depan lagi. Bagi saya, menyalip sangat sulit karena titik lemah kami adalah sektor lurus. Pengereman di area itu juga memberi masalah. Saya mencari tempat untuk bisa mengejar dan saya melakukannya di tikungan 2. Di sana saya cepat. Jelas terlihat Marc Marquez telah mengerahkan semua yang dimilikinya, memaksimalkan potensi motor hingga batasnya demi mengamankan hasil maksimal di lap terakhir. Sayang belum berujung kemenangan. Saya mencoba menyalip Rins, tetapi dia bertahan dengan cerdik. Dan Anda tidak boleh melupakan dari mana saya berasal. Itu sebabnya saya 100% puas dengan posisi kedua hari ini, tutur Marquez. Karena tidak ada berita bagus di garasi kami setelah setahun ini, sekarang semuanya berubah menjadi lebih baik. Saya sudah jelaskan kemarin bahwa bila kami ada di jalur yang benar, situasi dan atmosfer membaik, itu positif. Dengan pencapaian ini, pembalap asal Spanyol itu mewanti-wanti kepada rider lain bahwa dirinya telah kembali dan akan bertarung dalam perebutan gelar juara musim depan. Kami semakin baik dan lebih baik dan Honda bekerja keras untuk 2023. Podium ini sangat berarti untuk menjaga motivasi tetap terjaga, juga untuk menunjukkan pembalap yang telah memenangkan gelar 6 kali masih ada, pungkas Marquez. Jack Miller untuk kali pertama akan menjalani balapan kandangnya, yaitu MotoGP Australia untuk kali pertama sejak tahun 2019. Beberapa pekan terakhir mungkin menjadi momen emas bagi pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo. Miller mampu dominan di sirkuit Motegi dengan memenangi GP Jepang. Ia lalu naik podium kedua pada GP Thailand saat sirkuit Chang dalam kondisi basah. Beberapa hari setelah GP Thailand, The Thriller menikahi kekasihnya yaitu Robbie Mao. Sukses merebut poin hampir maksimum pada 2 balapan di Asia, membuat Miller secara matematis masih berpeluang merebut gelar juara dunia MotoGP hingga menjelang 3 balapan terakhir. Jelang GP Australia akhir pekan ini, Miller tertinggal 40 poin dari Fabio Quartararo sebagai juara dunia bertahan sekaligus pemimpin klasemen. Berada di luar 3 besar klasemen, tepatnya di urutan kelima, membuat Miller merasa bakal tidak terlalu tertekan. Ditambah torehannya di sirkuit Phillip Island yang absen dari kalender Grand Prix pada tahun 2020 dan 2021 karena pandemi COVID-19 juga tidak buruk. Miller memenangi lomba kelas Moto3 di GP Australia pada tahun 2014 dan naik podium ketiga di kategori MotoGP pada tahun 2019 saat masih memperkuat tim satelit Ducati Pramac Racing. Keberhasilan menempati P2 pada latihan bebas pertama MotoGP Australia pada Jumat 14 Oktober pagi waktu Indonesia Barat membuat Miller bertambah optimis menghadapi akhir pekan di Phillip Island. Balapan kandang membuat saya sangat senang, ditambah saya kali ini datang dalam kondisi sangat bagus. Saya bisa kembali menyapa penggemar asal Australia, negara yang begitu menggila olahraga balap, ucap Miller. Phillip Island ini adalah salah satu sirkuit unik di dunia. Di trek lurusnya, Anda bisa menikmati pemandangan laut yang indah. Trek ini unik tidak hanya karena perbedaan tinggi rendah kontur lintasan, tikungan-tikungan yang cepat, dan sulitnya menikung di sini. Hanyalah beberapa tantangan yang bisa mengaduk-aduk emosi. Pada tahun 2019, kami sudah memakai lowering device dan tidak banyak memakainya. Sayap-sayap ini kini lebih memudahkan pengendalian motor, tetapi kami akan memberikan perhatian lebih pada ban. Jack Miller menilai tekanan di GP Australia jelas ada di para pembalap yang berada di atasnya, utamanya Fabio Quartararo. Posisi saya kurang ideal jika dibandingkan dengan Alex Espargaro, namun saat ini saya dalam kondisi sangat senang dan ingin melanjutkan hasil-hasil bagus sebelumnya, tutur Jack Miller.
Untuk persaingan di kejuaraan, mereka tentu akan berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang konyol. Impian saya hanyalah ingin memenangi race di sini. Jika mampu bersaing, ada peluang untuk menang. Saya akan berusaha keras karena kemenangan ini tentu akan menjadi sesuatu yang spesial.